Dasar perempuan tak tahu malu. Cepat kejar, jangan biarkan dia kabur. Kembali ke sini. Sunian, dasar bocah nakal, kembali ke sini. Sekarang juga. Wih, jangan mimpi. Sekalipun aku harus mati, aku tak akan mau menikah dengan pria bau tanah yang hampir masuk liang kubur itu. Kamu, Ke selatan, ada peruntungan, aku harus kabur ke selatan. bocah nakal, berhenti di situ. Aduh, benar-benar bocah bandel. SST, diam dulu. Bantu aku. Aku telah diberi obat. Tolong selamatkan aku. Suara apa itu? Tolong aku. Tolong selamatkan aku. Tunggu sebentar, bau apa ini? Jangan-jangan dia terpengaruh obat macam itu? Kemana perginya bocah nakal itu? Sunian, kau tak akan bisa kabur. Kumohon padamu. Bantu aku. Bagaimanapun aku mesti menikah, ketimbang dijual kepada Zhang Peng yang tua dan buruk rupa itu, lebih baik aku pilih suamiku sendiri. Dulu aku ingin kau dengan hormat menikah ke keluarga Zhang supaya hidup bahagia, tapi kau menolak, malah mencari pria lain. Sekarang rasakan akibatnya, kau malah hamil di luar nikah. Gratis pun takkan ada yang mau. Zhang Peng itu sudah uzur, dia bahkan pantas jadi ayahku. Sekarang aku tengah hamil, dan mustahil menikah. Karena Bibi begitu menyukainya, biarkan berkah itu jadi milik Bibi saja. Berani-beraninya kau melawanku, dasar sampah. Berani-beraninya kau mengutukku. Lihat saja, akan kuhabisi kau hari ini. Aduh. Kamu. Aduh, gawat, sepertinya aku mau melahirkan. Ku beritahu ya. Kau sendiri yang cari gara-gara, jadi jangan salahkan aku. Enak saja kau bermalas-malasan lagi. Kau itu anak tak jelas. Apa gunanya belajar setiap hari? Apa kau sendiri paham? Kalkulus ini gampang kok, mungkin Bibi yang tidak paham. Dasar bocah nakal, berani-beraninya membantah. Cepat cuci bajunya. Kalau belum selesai, kalian berdua jangan harap makan. An, kesini sayang. Cuacanya sedingin ini. Kau membiarkan seorang anak kecil mencuci pakaian seluruh keluarga? Apa kau masih punya hati nurani? Kalian berdua ini makan dan menumpang di tempatku. Menyuruh anak ini bekerja sudah sewajarnya. Memang wajar. Jika tidak mau, kalian bisa angkat kaki dari sini. Pergi saja kalau begitu. Di rumah ini, aku tak tahan lagi. Kamu. An, ayo kita pergi ke kota mencari ayahmu yang tak bertanggung jawab itu. Pergilah, segera pergi dari sini. Lebih baik kalian lenyap di luar sana, jangan numpang di rumahku lagi. Kakek, Bocah nakal, aku sudah mengatur kencan buta dengan keluarga Song. Hari ini kamu harus pulang. kakek, aku tidak tertarik padanya. Aku tak peduli kau tertarik atau tidak. Umurmu hampir 30. Tapi di sampingmu bahkan tak ada seorang wanita pun. Ku peringatkan, kalau kau tetap belum bisa cari istri,
aku akan hambur-hamburkan uang di jalanan dan takkan sisakan sepeser pun untukmu. Kembali ke rumah lama. Sungguh aneh, koin tembaga ini jelas menunjukkan ke arah timur pertanda keberuntungan besar, tapi kenapa perjalanan makin tandus? Mama, aku lapar. Sebenarnya di mana Papa? Tunggu sebentar. Ayo, tahan sedikit lagi. Koin tembaga ini tak pernah salah. Sebelum matahari terbenam, kita pasti menemukan papa. Pintar. Mama, kalau Mama tidak segera makan, Mama bisa kena gula darah rendah. Mama sudah makan. Kamu saja yang makan. Makan sampai kenyang biar kuat lanjut jalan. Mama, Mama, cepat bangun. Jangan bikin Anan takut, Mama. Berhenti. Tuan Xie, ada seorang bocah di depan. Dia menghalangi jalan. Anak siapa itu? Apa kau cari celaka? Papa, Mama pingsan. Cepat tolong Mama. Kau yang menyelamatkanku? Terima kasih banyak. Aku sungguh tak tahu bagaimana membalas jasamu. Tak perlu kau balas jasaku. Tapi, aku membutuhkanmu menemani aku ke jamuan makan malam keluarga. Jamuan makan malam? Tidak bisa, benar-benar tak bisa. Aku dan Anan kan sama-sama dari desa. Kami tak paham aturan orang-orang kota sepertimu. Bagaimana kalau jati diri kami ketahuan? Asal kau setuju, aku akan memberimu imbalan yang pantas. Sebut saja berapa? Bagaimana kalau 200 yuan? Kalau bisa dapat sedikit uang, itu sudah cukup buatku dan An-An menemukan ayahnya. Makan di sana sekaligus dibayar, bukankah itu berlebihan? 2 juta yuan. Baiklah, 2 juta yuan. Sebanyak itu uangnya. Jangan-jangan dia penipu. Tunggu sebentar. Pandai Cinta sudah datang. Apa artinya semua ini? Lupakan. Tak usah dipikirkan. Fokuskan dulu pada bayaran. Bos, kuterima tawarannya. Tapi perjanjian kita cuma pura-pura tak ada hal lain. Setelah urusan selesai, aku harus membawa An-An mencari ayahnya di kota. ayahnya? Ya, kami datang ke kota hanya untuk mencarinya. Kalau aku temui brengsek itu nanti, aku akan membuat perhitungan dengannya. Lalu dengan 2 juta yuan ini, aku buka peternakan babi di kampung. Pasti Wang Jingwi bakal iri setengah mati. Melihat kondisinya, sepertinya dia pernah dipermainkan orang, bahkan tak tahu siapa pelakunya. Tapi masih melahirkan anaknya. Sungguh polos. Kasihan sekali. Senang bermitra denganmu, Nyonya Xie. Senang bermitra juga, bos. Bos, lepaskan aku. Apa ini? Tak terlalu dekat. Ingat, panggil aku Yanzo mulai sekarang. Kau, sekarang Nyonya Xie. Kalau aktingmu buruk, bayaranmu kupotong. Baik, Yanjo. Tuan muda sudah pulang? Tuan besar, tuan muda pulang. Tuan muda, silakan masuk. Kak Yanzo, kau sudah pulang. Kalian siapa? Halo.
Aku istrinya Yanzo. Dan ini putra kami. Istri? Yanzo, selama ini kau tak pernah dekat dengan wanita. Bagaimana mungkin tiba-tiba punya istri dan anak? Kenapa? Aku ingin berkeluarga. Haruskah aku melapor padamu? Tapi perjodohan keluarga kita sudah ditetapkan kakek. Lihat penampilannya, dia jelas-jelas gadis desa kuno. Dia sama sekali tak pantas untukmu. Bahan bajuku ini bagus sekali loh. Nona, Yanzo baru saja membelikannya untukku. Apa yang kuno? Mana mungkin Yanzo membelikanmu baju? Berani-beraninya kau menyiramku. Gerakanmu lumayan juga. Dulu, bibiku sering melempar barang ke arahku, jadi aku sudah terbiasa menghindar. Apa yang kalian ributkan? Kakek, Karena Yanzhou sudah pulang, segera pergi ke Kencan Buta. Kalau tidak, aku akan menghukummu. kakek harus membelaku. Kakek buyut. Astaga. Barusan, kau tadi memanggilku apa? Kakek, ini Anan, cicit Anda. Istri dan anakku sudah kubawa pulang semua. Sekarang, apa Anda sudah puas? Waduh, cicit buyutku tersayang. Benar-benar mirip Yanzhou. Waktu kecil, mirip sekali. Anak pintar, pintar sekali kau menyembunyikannya. Hal sebesar ini, kau tak memberitahu kakek. Kakek, jangan senang dulu. Di kota Haicheng kita, sepertinya tak ada keluarga bangsawan bermarga Su. Boleh tanya Nona Su, apa pekerjaan Anda? Saya bekerja di bidang perdagangan. Perdagangan internasional. Benar. Saya memang bekerja di bidang itu dan baru beberapa tahun belakangan ini menetap di sini. Kebetulan sekali. Keluarga Song kami bekerja sama dengan banyak daerah di luar negeri. Boleh tahu, Nona Su, dengan wilayah mana Anda bekerja sama? Eropa Timur, Afrika Utara, atau Asia Tenggara? Eropa Timur dan Afrika Utara. Itu desa mana, ya? Desa? Kakek, lihatlah. Hal seperti itu saja dia tak tahu. Jangan-jangan dia cuma wanita desa dari pelosok. Katakan, apa sebenarnya yang terjadi? Coba katakan, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kakek, maksud ibu adalah proyek keluarga Su lebih fokus pada pasar global dan jaringan nilai. Dimanapun lokasinya, selama ada permintaan, proyek ini bisa dikembangkan. Anak pintar. Masih kecil tapi sudah bisa menjelaskan bisnis dengan begitu mendalam. Keluarga Sia kita telah melahirkan seorang jenius bisnis. Kakek buyut, aku lapar. Ayo, kakek akan membawamu makan makanan enak. Ayo semuanya makan. Makanlah sepuas kalian. Ya ampun. Bahkan saat ada pesta di desa, tidak pernah ada hidangan semewah ini. An, nanti kita makan yang banyak ya. Makan sebanyak mungkin yang kita bisa. Makan satu suap pun sudah terasa untung. Ya, Maaf, suara pisau dan garpu kami mengganggu kalian. Ini benar-benar sulit digunakan. Kakek, bolehkah tolong ganti dengan sepasang sumpit saja? Kakek, tidakkah Anda merasa aneh? Seorang Nona Su yang sudah lama tinggal di luar negeri, masa hal sesederhana tata krama meja makan saja tidak mengerti? Melihat perilakumu ini, kamu lebih terlihat seperti orang yang datang dari pelosok desa terpencil. Makan saja makananmu sendiri. Bisakah tidak usah banyak bicara? Air liurmu sampai tersembur ke makanan kami. Sungguh tidak higienis. Kakek, lihat dia. Bibi, jangan bicara saat mengunyah. Itu juga bagian dari tata krama meja makan. Dasar otak cerdas, reaksimu sungguh lincah.
Besok aku akan mengadakan sebuah pesta penyambutan keluarga besar. Aku ingin membuat seluruh orang di Haicheng tahu bahwa aku, keluarga Xie, sudah memiliki penerus. Baik, Tak disangka sifatnya yang belak-belakan dan jujur seperti itu, malah membuat kakek menjadi sedikit lebih percaya. Nona Song, kamu sudah mengerti situasinya sekarang? Jadi perjodohan ini dibatalkan. Yanzhou, aku. Hari sudah mulai gelap, segeralah pulang. Kakek. Untungnya sebelum pergi tadi, aku sempat mencabut sehelai rambut anak kecil itu. Tuan Xie, ayolah lanjut lagi. Nanti aku akan benar-benar memberimu perhitungan. Halo, Nona Muda Song. Xie Sun, bantu aku. Ada apa? Setelah diusir oleh sepupuku, baru sekarang kamu mengingatku. Kamu pasti belum tahu kan? Xie Yanzhou membawa pulang seorang anak haram. Kakek hampir saja menyerahkan warisan keluarga kepada mereka. Lalu apa yang berencana kamu lakukan? Aku tidak percaya kalau anak kecil itu adalah darah daging keluarga Xie. Besok di pesta penyambutan, aku akan membuat ibu dan anak itu menanggung rasa malu yang luar biasa. Membantuku sama saja dengan membantu dirimu sendiri. Baik, setuju. Nian, kau dan Yanzhou, malam ini harus menginap bersama. Untuk acara keluarga besok, kalian harus datang berdua. Tinggal bersama? Sepertinya kurang pantas. Apa yang tak baik? Mana ada pasangan suami istri yang tak tinggal bersama? Jangan bilang kalau kalian menipu orang tua ini. Kakek hanya bercanda, aku dan Nian. Hubungan kami sangat baik. Karena kalian sudah bilang begitu, kalau begitu kalian cium saja. hore, papa mama, ayo cium, ayo cium. Apa yang kau lakukan? Bukankah kita sepakat hanya berpura-pura? Kau sebegitu membenciku? Bukan begitu, aku ini wanita bersuami, tak boleh begini. Di dalam hatinya, aku bahkan tak sebanding dengan pria brengsek itu. Satu ciuman, ku bayar tambah 100.000 yuan. Serius? 200.000 yuan. 200.000 yuan? Kira-kira bisa beli berapa babi untuk peternakanku? Kalau aku melewatkan kesempatan ini, belum tentu terulang. Bagus, begini baru benar. Malam ini, An tidur denganku. Kalian berdua, semangatlah malam ini. Hanya ada satu ranjang, apakah malam ini aku harus sekamar dengannya? Hei, pakai baju begitu, kamu mau apa? $200.000. Hanya untuk satu ciuman, yang lainnya benar-benar tak boleh. Sunyan, otak kecilmu itu seharian ini ternyata sibuk memikirkan hal-hal tak senonoh ya. Cepat mandi. Ini piyama yang kubeli untukmu. Ganti bajumu. Oh.
Lama tak bertemu. Ayo, kesini. Kudengar di jamuan kali ini, Nyonya Xie akan diperkenalkan resmi, bahkan Tuan Muda kecil juga akan diakui dalam silsilah keluarga. Bukankah begitu? Melihat persiapannya, sepertinya Tuan Besar ingin mewariskan seluruh usaha keluarga kepada garis cucu sulung. Barang itu sudah kau dapat. Aku sudah suruh orang memeriksanya. Sunian itu hanyalah seorang gadis desa liar. Tak tahu apa yang dipikirkan Xie Yanzhou memboyong wanita begitu ke keluarga. Apakah dia tak takut bakal membuat Tuan Besar naik pitam? Hari ini, aku akan lakukan itu di depan Tuan Besar dan Xie Yanzhou. Demi membuka jati diri wanita itu beserta anak haram itu. An, ayo, biar kakek peluk. Baik. Para hadirin, izinkan saya memperkenalkan. Wanita ini adalah istri putra tertua keluarga besar Xie kami, Sun Yan. Bagus. Bocah ini adalah cucu buyut dari keluarga Xie Chongshan saya, Xie An. Raut Tuan Muda kecil ini sangat menyerupai Tuan Xie saat masih kanak-kanak. Selamat untuk Tuan Besar, atas 2 kebahagiaan sekaligus. Benar-benar berkah luar biasa. Mantap. Selamat, selamat. Tak lama lagi, setelah lolos acara ini, peternakan babi itu akan jadi milikku. Saat itu tiba, aku akan bawa An pulang kampung dengan bangga buat Wang Jingui geram. Dasar nenek sihir tua itu. Kakek, Yanzhou, kalian semua telah dikelabui wanita ini. Song Wei, apa maksudmu? Kakek, lihatlah baik-baik. Tunian hanyalah seorang perempuan desa tak tahu malu yang mengandung sebelum menikah tanpa harga diri. Terus, bocah ini? Kakek, dia cuma gadis kampung kasar. Mana mungkin dia dapat memiliki anak dengan Kak Yanzhou? Dia itu hanya mau memanfaatkan bocah haram tak jelas asal-usul ini untuk mendekati keluarga Xie dan jadi kaya mendadak. Song Wei, diam. Apa? Kelihatannya dia orang baik, tapi tak disangka dia sanggup berbuat begini. Benar, membawa anak haram dan berani berpura-pura sebagai bagian dari keluarga terpandang untuk menipu keluarga Xie. Tak tahu malu. Sungguh tak tahu malu. Benar-benar tak tahu malu. Kok ada orang begitu? Betul, Memalukan sekali. Keterlaluan. benar-benar tak tahu malu. Sepupu, aku paham kau mengincar harta keluarga Xie. Tapi seharusnya kau tidak merekrut 2 pemulung dari kampung buat menipu kami. Apa kau kira kakek sudah pikun? Celaka. Kali ini bukan cuma tak dapat uang, malah bakal ditahan karena disangka menipu. An, ayo kita pergi. Mama, ini transaksi yang sah. Paling-paling soal perdata. Tenang, An dan Papa akan menjagamu. Ni Anian bilang, apakah kau dan Yanzhou memang suami istri? Kakek, ini cuma foto, tak bisa membuktikan apapun. Sepupu, jangan ngeles lagi. Jelas-jelas mereka berdua palsu yang kau sewa buat sandiwara. Sun Yan, santai saja. Itu lebih dari 2 juta yuan. Jangan biarkan rahasianya bocor. Siapa bilang kami pasangan palsu? Oh, jadi bagaimana cara kau membuktikannya? Betul. Bagaimana membuktikannya? Buktikan pada kami. Kalau bisa, buktikan kepada kami. Bahkan aku tahu di bokong Xie Yanzhou ada tahi lalat merah. Masih bisa dibilang palsu? Benar-benar, di bokong Yanzhou. Memang ada tahi lalat. Kok kamu tahu? Siapa suruh kamu mandi tanpa tutup pintu? Tak mungkin. Pasti kau pakai cara yang busuk sekali. Mana mungkin Kak Yanzhou jatuh hati pada gadis kampung? Cukup, Nian itu gadis baik. Aku percaya padanya. Kakek, jangan dengar ocehan perempuan ini. Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Bocah ini sama sekali bukan darah keluarga Xie. Hasil tes DNA ini menjadi buktinya. Apa? Sudah lama kurasa ada yang ganjil pada bocah ini. Karena itu aku sengaja mengambil rambutnya demi tes DNA. Sekarang, aku ingin lihat bagaimana kalian berkelit. An,
Jawab terus terang, apakah dia anak keluarga Xie? Kakek buyut, aku bukan anak haram. Aku punya ayah. Semua hasilnya ada di sini, dan kau masih tetap keras kepala. Benar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibumu itu wanita rendahan, hamil di luar nikah. Lalu melahirkan bocah sepertimu, bocah sampah penuh kebohongan. Jangan berani menghina ibuku begitu. Memang aku menghinamu, memangnya kenapa? Dasar tak tahu malu, masih berani membantah. Keluar dari sini. Sudah lama aku bersabar padamu. Kau bukan cuma menindasku, tapi juga menghina anakku. Akan kututup mulut kotormu. Kau sudah menghancurkan ladang uangku. 2.400.000 yuan. 2.400.000 yuan. Tahukah kau, itu bisa beli berapa banyak babi? Lepaskan aku, dasar kau wanita kasar. Ada apa ini? Cepat pisahkan mereka. Tunian, akan kuhancurkan kau. Song Wei, ini rumah keluarga Xie. Bukan tempatmu membuat keributan. Kakek dengar sendiri, kan? Wanita ini cuma mengincar uang keluarga Xie. Dia memanfaatkan anak itu demi status. Nian, jujur pada kakek. Apa kau benar-benar berbohong? Aku... Baiklah, tak ada yang mau bicara, ya? Biar aku lihat sendiri. Serahkan laporan tes DNA itu padaku. Tunian, habislah kau. Kakek. Apa? Anak durhaka. Urusan begini, berani-beraninya engkau pakai untuk menipuku. Parah sekali. Seandainya tahu begini, tak seharusnya aku percaya koin tua itu. Katanya membawa rezeki. Ini jelas sial. Kakek, dengar penjelasanku. Penjelasan? Semua bukti hitam di atas putih tertulis jelas. Apalagi yang mau dijelaskan? Sepupu, bukan ingin menggurui, tapi kau sama sekali tak bisa membedakan mana yang benar. Bagaimana kakek bisa tenang menyerahkan seluruh harta keluarga pada dirimu? Kelak, bukankah kau akan ditipu orang hingga tak tersisa sepeser pun darimu? Apa? Kalau menurutmu, menyerahkan keluarga Xie padamu, seorang pesolek yang cuma tahu berfoya-foya, apakah keluarga Xie bisa bertahan selamanya? Kau... Semuanya diam. Saat kau mencari seorang anak untuk membohongiku, pernahkah kau pikir bahwa ini bakal mempermalukan keluarga Xie? Kau sengaja ingin menyingkirkanku agar segera mengambil alih keluarga Xie. Benar, kan? Kakek, soal hari ini, memang salahku karena kurang teliti. Mau memukul atau menghukumku, aku terima putusan apapun. Bagus. Bagus sekali. Hari ini kalau aku tak memberi pelajaran pada cucu kurang ajar sepertimu, aku bukan Xie lagi. Tuan Besar, harap jaga kesehatan Anda. Jangan begitu. Tolong jangan, biar aku habisi dia, Tuan Besar. Ya ampun, apa-apaan kekacauan ini. Daripada ditangkap mereka lalu dibuang ke jalan, lebih baik kabur dengan hormat. An, ayo kita pergi. Kakek buyut, jangan pukul ayah lagi. Laporan identifikasi ini palsu. Apa? Hah? Apa kau bilang? Palsu? Bocah, jangan keras kepala di sini. Ini sampel yang kuantar langsung ke pusat identifikasi, tak mungkin keliru. An, bilang saja terus terang, bagian mana dari laporan ini yang palsu? Gen manusia, 99% nyaris sama. Gorila dan manusia bahkan punya 98% kemiripan. Apakah hubungan darah antara aku dan ayah lebih jauh dari gorila? Bocah kampung dari desa pegunungan miskin, tahu apa tentang gen? Kurasa kau cuma tak rela identitasmu terbongkar, maka asal mengarang dan menipu semua orang, kan? Betul sekali, memang benar. Tepat, dasar orang kampung tak tahu diri. Mana mungkin dia mengerti genetika? Kupikir sepertinya perempuan ini yang menyuruhnya berbicara begitu. Demi masuk ke keluarga Xie, dia rela melakukan apapun. Kakek, Tian Hai Center adalah anak perusahaan grup Xie, lembaga paling terpercaya dan tak pernah keliru. Kakek, Anda jangan sekali-kali mempercayai omong kosongnya. Tidak ada yang salah, semuanya keliru. Laporan yang dibawa asisten Nona Song tadi adalah dokumen yang sudah dibuang.
Ini laporan identifikasi yang asli. Bocah ini darah daging keluarga Xie. Ini benar-benar sah. Direktur, lalu bagaimana ini? Hari ini, jamuan keluarga Xie, jika terjadi kesalahan, bukankah aku akan membuat keluarga Xie murka? Aku harus menelepon keluarga Xie. Bagaimanapun, aku harus menjelaskan kepada Tuan Besar sejelas mungkin. Diri Tianhai tak berani untuk menipu keluarga Xie. Bagaimanapun juga, anak ini bukan keturunan keluarga Xie. Nak, aku tahu kau melakukan ini demi melindungi ibumu. Meski kau bukan anak dari keluarga Xie, namun kakek bisa menjadikanmu sebagai anak angkat keluarga Xie, serta menanggung biaya sekolahmu. Bagaimana menurutmu? Kakek buyut, aku menyampaikannya bukan untuk dijadikan anak angkat, namun hasil tes itu memang bermasalah. Apakah kakek juga tak percaya padaku? Kakek, lihatlah, ternyata dia sama sekali tak peduli dengan status anak angkat itu. Yang ia incar adalah posisi kepala keluarga. Begitu ia masuk ke keluarga Xie nanti, saat Anda tiada, maka marga keluarga Xie akan berubah menjadi Su. Kurang ajar. Kamu. Kakek, apa kakek baik-baik saja? Cepat panggil dokter. Aduh, semuanya lihat ini. Lihatlah dua penipu ini, membuat kakek semarah ini. Kemari, tangkap mereka berdua. Kalau sampai terjadi sesuatu buruk pada kakek, mereka berdualah yang harus bertanggung jawab. Diam. Kakek sudah kesulitan bernapas, kau masih saja banyak bicara di sini. Kalau berani bicara lagi, aku akan melayangkan tamparan keras ke wajahmu biar kau menemani kakek pergi ke rumah sakit bersama-sama. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakek, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Tunggu dulu. Aku punya cara. Semua lihat, bocah tak tahu malu ini hendak mencelakai kakek. Sedang apa? An, kamu sedang apa? Papa, ini tindakan pertolongan pertama dariku. Bocah sepertimu tahu apa soal pertolongan pertama. Menurutku, kau jelas-jelas ingin membuat kakek celaka. Cepat pergi dari sini. Benar, pergi. Keluar, pergi sana. Enya, Cepat pergi. pergi. Biarkan dia melakukannya. An, aku percaya padamu. Apa metode ini benar-benar bisa diandalkan? Walau kita belum menghasilkan uang, kita tetap tak boleh sampai mencelakai orang. Mama, apa yang Mama katakan? Gejala yang dialami kakek buyut termasuk alkalosis respiratorik. Dengan menutupinya pakai kantong plastik, lalu menghirup udara sisa, kondisinya akan membaik. Kakek buyut, bagaimana perasaan Anda? Apakah tangan Anda masih kebas? An, terima kasih sudah menolong kakek. Ya, Kemarilah. Kakek sekarang baik-baik saja. Semua berkatmu. Anak yang begitu cerdas dan pengertian ini, mana mungkin bukan keturunan keluarga Xie. Kakek pun sudah melihat sendiri. An memang sangat pintar. Dia bilang, laporannya palsu. Sebaiknya kita mempertimbangkannya lagi dengan matang. Betul. Syukurlah nasib berpihak padaku, 2 juta yuan itu tetap jadi milikku. Tidak bisa begitu. Kakek, laporan dari Tianhai Center tak mungkin keliru. Kalau kakek tak percaya, kakek bisa langsung menelepon untuk menanyakannya. Ya, telepon saja. Telepon sekarang. Karena banyak orang di sini, tak ada salahnya kita memastikan. Yan Zhou, segera hubungi pusat identifikasi. Kakak, ini sangat penting. Nanti saat aku punya waktu senggang, akan kubawa An sendiri untuk diperiksa. Sepupu, kau terus saja mencari alasan seperti ini. Bukankah kau takut? Tepat sekali, dia jelas takut. Yan Zhou, telepon dia sekarang. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Kekek, panggilannya tak dijawab. Kenapa hari ini Tuan Xie tidak menjawab telepon? Direktur, lebih baik kita berkemas dan pergi saja. Kau pulang kampung membuka klinik, dan aku kembali ke Chongqing berjualan mie. Diam kamu. Jangan buang waktu lagi, aku harus menyerahkan laporan ini langsung pada Tuan Xie sendiri. Ayo pergi, cepat. Kekek, tidak perlu repot. Kekek, aku sudah menghubungi suami Sunian yang ada di desa. Begitu dia tiba nanti, segala kebenaran akan terbongkar. Benar, ketika dia datang nanti, kita semua akan tahu segalanya. Maksudmu orang yang kau cari itu Zhang Peng? Tepat, setelah dia tiba, aku ingin lihat bagaimana kau pamer lagi. Habislah aku. Kalau orang kasar itu datang ke sini, aku dan Anan pasti akan ditangkap lagi. Apa yang harus kulakukan?
Bu, ini peninggalan terakhir yang ibu tinggalkan untukku. Tetap atau pergi, hidup atau tiada, semuanya bergantung pada ramalan ini. Memanfaatkan situasi genting. Apa artinya? Kakek, lihatlah dia yang terlihat bergumam tak jelas itu. Dia jelas tahu bahwa rahasianya telah terbongkar, dan kini dia ketakutan setengah mati. Sepertinya An ternyata bukan anak keluarga Xie. Gawat, kalau begini terus riwayatku tamat. An, ayo kita pergi. Mengapa dia begitu terburu-buru hanya demi menemui suaminya? Mama, kita tak boleh kabur. Sekarang cuma papa yang bisa melindungi kita. Bila kita membantu papa melewati masalah ini, dia pasti akan melindungi kita. Benar juga. Kita cuma ibu dan anak lemah. Meskipun kita kabur, tetap saja tertangkap. Jadi lebih baik saat ini aku bersandar pada dukungan orang kaya ini. Kakek. Kakek, saya bersumpah, aku dan Xie Yanzhou sungguh pasangan suami istri sesungguhnya. Benarkah? Kami bahkan pernah berciuman, lagi pula anak ini sudah sebesar ini, mana mungkin semua itu palsu. Tepat sekali kakek. Wajah An sangat mirip denganku waktu kecil. Mirip? Memang mirip sekali. Dengan dirimu waktu kecil, betul-betul sama. Lalu bagaimana menjelaskan fotonya? Jangan bilang kalau Yanzhou sengaja pergi ke tempat terpencil lalu bertemu denganmu dan membiarkanmu hamil. Kenapa tidak mungkin dalam malam yang gelap saat gairah memuncak? Apa saat begitu masih harus pilih tempat? Tolong, bantu aku. Jangan-jangan dia adalah wanita dalam mimpiku itu? Nian, malam itu 5 tahun lalu, apa kau saat itu berada di... Bos, tadi aku cuma berakting. Jangan diambil hati. Dari ucapannya barusan, seharusnya suaminya itu pria brengsek yang kabur setelahnya. Mungkinkah? Bukan dia? Apapun katamu, foto ini adalah buktinya. Seorang perempuan desa, hamil di tempat seperti ini, anak yang dilahirkannya, mana mungkin anak keluarga Xie? Benar juga ucapannya. Perempuan di foto ini memang cuma wanita desa. Wanita desa tetap wanita desa. Meski berganti pakaian, tetap saja tidak bisa menyembunyikan auranya yang miskin. Bibi, jika satu foto bisa dianggap sebagai bukti, aku juga punya satu di sini. Wah, kenapa saya tak tahu kalau Anda sudah menikah? Apa ini? Cepat matikan. Ini, foto ini palsu. Jangan percaya. Cepat matikan sekarang juga. Bibi, katanya ini palsu. Ada buktinya? Bukti? Siapa pria ini saja? Aku pun tak tahu. Dari mana aku cari bukti? Benar, foto ini memang rekayasa. Kalau kau tak bisa membuktikan bahwa foto ini palsu, sama saja kau tak bisa membuktikan bahwa foto ibu itu asli. Benar kan? Perkataan An benar. Ini omong kosong apa? Beraninya kau memalsukan foto untuk memfitnahku? Aku? An. Siapa bilang An tak punya ayah? Aku ayah An. Yanzhou, ramuan apa sebenarnya yang diberikan perempuan penggoda itu padamu, hingga kau mau mengasuh anak dari perempuan kampung? Cukup. Apa kamu tak merasa malu? Kakek, kami melakukan semua ini demi kebaikan keluarga Xie. Hasil tes DNA telah keluar. Ia sama sekali bukan darah daging keluarga Xie. Meski bukan, ia pernah menyelamatkan nyawaku. Siapapun yang berani menindas An lagi, silakan angkat kaki dari keluarga Xie. Kakek buyut, jangan marah-marah lagi. Kakek buyut harus tetap sehat. Baiklah. Kakek tahu kau anak yang baik. Namun kakek buyut sadar kau bukan darah keluarga Xie. Dia sudah bertahun-tahun menjauhi wanita, bagaimana bisa mendadak punya anak? Ini kesalahannya, membuat kalian berdua jadi tersakiti. Kedepannya, aku akan memberi kalian kompensasi lebih. Jamuan hari ini cukup sampai di sini. Kakek buyut jaga diri baik-baik, tetap sehat, dan panjang umur. Iya, anak yang baik. Kakek. Jangan bicara lagi. Jika bukan karena kamu, dasar sampah tak berguna, mana mungkin keluarga Xie kita terseret dalam aib memalukan begini. Akhirnya tiba juga. An, ayo kita pergi.
Sunian, jangan tergesa-gesa. Suami kampungmu itu akan segera tiba di sini. Kalau kau pergi, siapa yang akan ia cari setibanya nanti? Sebenarnya apa maumu? Tentu saja aku ingin membantu kalian bertemu lagi. Aku mau melihat orang seperti apa yang bisa melahirkan anak yang tak tahu diri begini. Dia tuh jahat. Dia bukan ayahku. Semua, dengarkan. Di umur segini, dia bahkan tak mau mengakui ayah kandungnya. Sungguh anak yang tak tahu terima kasih. Jaga mulutmu, bersikaplah sopan. Apa aku salah? Sunian, kau kira dengan memeluk anak tidak sah ini, kau bisa terus menempel pada keluarga Xie dan jadi nyonya muda? Kak Yanzhou, sadarlah. Dia cuma wanita desa, penipu penuh dusta. Dia sama sekali tak pantas bagimu. Benar, dia tak layak untukmu. Hanya rakyat desa biasa. Gadis kampung. Tuan Xie tak mungkin sungguh ingin menikahinya kan? Hanya akan jadi bahan tertawa. Mana bisa? Orang seperti mereka, menyemir sepatuku saja tak pantas. Bagaimana bisa sepadan dengan Tuan Xie? Tuan Besar Xie. Kebetulan, kamu staf lembaga identifikasi kan? Bocah tidak sah ini bilang laporannya bermasalah. Tepat di depan semua orang, lakukan tes ulang sekarang. Kita lihat bagaimana lagi mereka akan mengelak. Ini laporannya. Memang ada masalah pada laporan itu. Laporan yang sebelumnya dikirim keliru. Ini yang asli. Hasil tes yang sebenarnya. Cepat, serahkan laporannya cepat padaku. Kapan masalah ini akan selesai? Meski laporan ini asli, An tetap saja bukan anak keluarga Xie. An, otakmu kan lincah. Apa ada cara lain? Tak ada cara lain. Cuma satu cara. Kita kabur saja. Sunian, orangnya di mana? Cepat keluar. Selesai sudah. 2 orang kampungan lagi datang. Bagus. Sunian, ternyata kau memang di sini. Aku sudah keluar uang untukmu. Ayo, ikut aku pulang. Jangan mimpi. Siapa juga butuh uangmu. Tagih saja orang yang berutang padamu. Bukan aku yang ambil. Berani-beraninya kau membantah. Percaya nggak? Akan kuhajar habis-habisan. Lancang sekali. Ini rumah keluarga Xie. Bukan tempatmu bikin onar. Cepat pergi. Kenapa kalian mengusirku? Aku bibinya Sunian. Aku sengaja datang menemuinya. Kakek, Yanzhou, karena orangnya sudah datang, bagaimana kalau kita dengarkan saja penjelasan mereka? Bicara, sebenarnya apa yang terjadi? Apalagi yang perlu dikatakan? Sunian itu istriku. Akan kubawa istriku pulang. Kenapa kalian menghalangi? Sunian itu istrimu dan anak ini. Anak ini pasti anak kandungku. Istrikulah yang melahirkannya, jika bukan anakku. Apa itu anakmu? Tuan Besar, Anda mungkin belum tahu. Perempuan ini tak tahu malu, dia malah hamil di luar nikah. Awalnya kami sepakat untuk menggelar pesta usai bayinya lahir. Nyatanya, dia justru kabur membawa bayinya. Cuy, jangan asal bicara di sini. Bukankah kamu cuma demi 30.000 yuan uang lamaran lalu menjualku? Anak ini bukan darah dagingnya. Dan aku takkan pulang bersama kalian. Katamu dia bukan ayah kandungnya. Kalau begitu beritahu, siapa lelaki yang membuatmu hamil sebelum menikah? Punya anak dengan siapapun lebih baik daripada dengannya. Ayah anak ini jauh lebih tampan darinya. Kakek, dengarkan. Dia bahkan tak tahu siapa ayah anak itu. An, jelas bukan anak keluarga Xie. Karena An bukan darah keluarga Xie, maka laporan ini tak perlu dibaca lagi. Karena persoalannya sudah jelas, kalian berdua segera bawa perempuan ini pergi. Jangan ganggu suasana di depan kakek. Sunian, kali ini kau tak bisa kabur lagi. Dia membesarkan anak seorang diri, ternyata di desa dia sangat menderita. Tenang, selama kau tak mau, aku takkan membiarkan mereka membawamu pergi. Padahal persoalan kita sudah terungkap, kenapa bos masih membelaku? Bos besar dari kota. Seleranya memang unik. Kenapa? Apa kau menaksir istriku? Hei, ini tidak bisa dibiarkan. Keponakanku, sudah lama jadi milik keluarga Zhang. Bahkan dia telah melahirkan anaknya. Baru siang begini, kalian mau menculik gadis orang? Siapa bilang putraku anak Zhang Peng? Parasnya pun acak-acakan, sama sekali tak ganteng. Putraku sangat cerdas, lincah, dan menggemaskan. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan pria itu. Sunian, jangan lupa diri. Dulu kau hamil sebelum menikah. Aku menyukaimu, itu sudah keberuntungan bagimu. Keluargamu sudah mengambil uang lamaranku, maka kau wajib menikah denganku. Berani menyentuh ujung jarinya saja, aku takkan tinggal diam. Mau memukul orang? Hei, ku beritahu ya. Aku cari istriku itu wajar saja. Kau ini orang luar, apa hakmu ikut campur urusan keluarga Zhang? Betul, meski hukum apapun datang, kita tetap yang benar. Kamu. Ya ampun, sungguh tak adil. Si bos besar menindas kami warga desa, sudah merampas istri orang, masih mau memukul pula. Ayo semua, tolong bela kami. Aduh. Benar. Ya betul, aduh. Mereka menindas kami. Betul. Itu istriku. Mohon tegakkan keadilan. Ini sungguh memalukan. Cepat bantu mereka bangun. Aduh, itu istriku.
Kak Yanzo, urusan seperti ini, kalau tersebar bakal memalukan. Lebih baik biarkan saja mereka membawanya. Sunian milikku. Tak seorang pun bisa membawanya. Memang benar, ibu tak akan kembali bersama kalian. Kalau kalian tak melepaskannya, kami juga tak akan pergi. Di sini juga ada makanan dan minuman. Aku tak akan kelaparan. Benar? Kalau kalian coba mengusirku, aku akan segera menghubungi stasiun televisi supaya semua orang bisa melihat betapa kalian menindas kami rakyat jelata. Apa kalian benar-benar mengira kalau keluarga Xie kami tak bisa berbuat apa-apa pada kalian? Hei, biar aku yang urus. Untuk menghadapi orang sekeras kepala ini, cara yang kalian gunakan di kota ini takkan mempan. Kalian tidak mau pergi kan? Baiklah, jangan salahkan aku, ya. Kamu, perempuan kejam. Sunian, kau gila. Kau gila. Dasar gadis tak tahu diri. Cuy, kalian berdua memang tak tahu malu. Merebut sawah orang tuaku, merebut tanah orang tuaku. Masih mau menikahiku demi mahar? Sudah tua dan keriput, umurmu pantas jadi ayahku. Masih mau menikahiku? Lihat dulu wajahmu di cermin. Masih merasa dirimu hebat? Ibu, bagus. Akan kubawakan sesuatu yang bagus untukmu. Bu, ambil ini. Terima kasih, Anan. Tidak tahu malu, dasar perempuan tanpa harga diri. Kalian benar-benar serakah. Berani-berani kalian menindas orang. Apa yang kau lakukan? Perempuan rendahan. Berhenti. Kau memang perempuan kejam? Dasar istri tak berguna. Tunggu saja, akan kuberi perhitungan begitu sampai rumah. Baik, kita lihat apakah kau bisa menyingkirkanku lebih dulu. Atau justru aku yang akan memberimu pelajaran. Bu, pakai ini. An, ini tak boleh. Itu perbuatan melanggar hukum, kita tak boleh melakukannya. Tapi kalau dipikir, Sunian, apa yang kau lakukan? Kau mau mencelakai kami? sekarang kau takut? Bukankah barusan kau begitu arogan? Dengar, kalau kalian berani lagi berada di sini dan bertindak sewenang-wenang, inilah akibatnya. Gimana? Ancamanku lumayan ampuh kan? Nyonya Xie, cara Anda sungguh cerdik. Tak disangka, dia memiliki sisi yang begitu memikat. Bila dia benar-benar menggantikan posisi Nyonya Xie, keluarga ini barangkali bakal jauh lebih menyenangkan. Jadi, bagaimana sekarang? Kini gadis ini memiliki pelindung. Dia pun sangat garang. Sepertinya kita tak bisa menyeretnya pergi. Bagaimana kalau kita mundur saja? Ayo, pergi. Lihat kemegahan tempat ini. Kelihatannya keluarga mereka sangat kaya. Karena kita tak dapat membawanya, paling tidak, kita mesti memeras mereka sampai tuntas. Betul. Bos Ye, kalau kau ingin aku pergi, pun bisa. Sunian itu istriku. Sedangkan anak ini, darah dagingku, keluarga Zhang. Kalau kalian berniat menahan mereka, bayar 3 juta yuan. Hihe. Kalau begitu, ibu dan anak ini akan kuserahkan pada kalian. Hei, hei, hei. Jangan lupakan aku. Ibu dan anak itu di rumahku. Numpang gratis bertahun-tahun. Paling tidak sudah menghabiskan 200.000 yuan. Uang itu harus kau ganti padaku. Betapa licik hitungan kalian ini, kayaknya kalian berdua kesini mau memeras, ya? Hei, perempuan hina. Kau yang duluan membatalkan pertunangan ini. Kami cuma meminta sedikit kompensasi. Tepat sekali. Kalau tidak dipenuhi, kami akan tiap hari datang ke sini bikin keributan, supaya seisi kota tahu betapa keluarga Xie begitu tak tahu malu. Merebut istri, serta anak orang lain. Omong kosong. An sama sekali bukan anakmu. Jangan harap itu terjadi. Kenapa bukan anakku? Dulu kau sendiri yang begitu tak tahu malu, tengah malam, menggoda aku di ladang, hingga lahirlah anak ini.
Aku cuma kasihan pada anak ini, makanya aku putuskan menikahimu. Sekarang, setelah kau menemukan pria berduit, kau mau cuci tangan begitu saja? Tak kusangka wajah polosnya, ternyata bisa berbuat begitu. Namanya juga perempuan kampung, tak punya harga diri. Itu bohong. Ibuku bukan wanita begitu. Bocah kurang ajar, aku ayah kandungmu. Kalau kau berani buka mulut lagi, akan kuperhitungkan denganmu. Cukup. Berhenti. Terhadap anak kecil, tega kamu melakukan itu? Aku hanya mendidik putraku sendiri. Apa urusan kalian? Jika kalian mau ikut campur, silakan serahkan uangnya. Katamu dia putramu, benarkah dia putramu? Kalau aku mengaku ibumu, mengapa aku tak melihatmu bersujud padaku, memanggilku ibu? Kau. Kembalikan An-An padaku. Jangan mendekat. Jangan gegabah. Yanzhou, berikan uang itu pada mereka. Baik. Jangan berikan An-An bukan anak mereka. An-An tak ada hubungannya dengan mereka. Maksudmu tak ada hubungan? Kau sudah menerima uang lamaranku, artinya engkau milikku. Uangmu itu diambil oleh Wang Jingwei. Kenapa mencariku? Nikahi saja dia. Kau. Baiklah, tak mau beri uang ya? Kalau begitu akan kubawa putraku. Lepaskan aku. Kau bukan ayahku. Dasar bocah nakal, kalau aku bukan ayahmu, lalu siapa ayahmu? Kau harus ikut pulang denganku. Kembalikan An-An padaku. Jangan mendekat. Enyahlah. Karena kau tak mau menyerahkan uang, jadikan anakmu penebus utang. Aku tak mau ikut dengannya. Kakek buyut, tolong aku. Jangan bergerak. Tanda lahir ini, mengapa tampak begitu familiar? Berhenti di situ. Berhenti. Tanda lahir itu sama persis. Biar kulihat apa yang ada di lengan An-An. Ini. Apa yang sebenarnya ada di lengan bocah ini? Dia darah daging. Keluarga Zhang. Apa urusannya dengan kalian? Kau bukan ayahku. Ayahku mungkin orang jahat, tapi bukan seperti dirimu. Kakek kotor dan bau yang kesepian. Bocah nakal. Berani-beraninya engkau memaki ayahmu sendiri? Percaya atau tidak, akan kucabik mulutmu. Hentikan. Lepaskan An-An. Kalau tidak, kubuat kau takkan keluar dari keluarga Xie. Cepat kemari. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Jangan bergerak, jangan mendekat. Baik, kalian mau aku lepaskan dia? 50 juta yuan. Kalau tak ada uang, takkan kulepas dia. Berani-beraninya kau mengancamku. Tidak mungkin, Tuan Xie. Aku hanya ingin bernegosiasi. Saranku, segera siapkan uangnya. Suasana hatiku sedang buruk. Kalau aku bosan menunggu, bisa saja kulampiaskan pada bocah ini. Baiklah, tenang dulu. Aku setuju. Kakek, tenanglah. Bocah ini bukan keturunan keluarga Xie. Hanya demi bocah asing ini, mana mungkin kau buang 50 juta yuan? Tidak. Dia, siapa tahu, adalah anak kandung Yanzhou. Tidak. Mana mungkin ini terjadi? Mustahil. Serius? Kakek, aku tahu Anda sangat ingin memiliki cicit, tapi Anda tidak bisa sembarangan mengakui cicit, kan? Zhang Peng sudah bilang, anak ini adalah putranya. An-An sama sekali bukan putranya. Dulu, dia memaksaku untuk menikah. Untuk melarikan diri dari 2 orang licik itu, aku tidak sengaja mengandung anak ini. Sunian, ayah kandung si anak sudah datang kemari. Kamu masih saja tidak mau mengaku. Demi bisa masuk ke keluarga Xie. Kamu benar-benar pintar bersandiwara. Diam. Aku tidak mau dengar omong kosong kalian. Mana uangnya? Berikan, kami akan berikan. Pelayan, cepat siapkan ceknya. Baik. Kakek sudah gila. Demi seorang anak haram, kakek langsung mau memberi 50 juta yuan. Hasil tes DNA sudah keluar. Kenapa kakek masih tidak percaya? Berikan laporannya padaku. Kakek harus melihatnya dengan jelas. Jangan biarkan wanita asal-usul tidak jelas seperti dia masuk ke dalam rumah ini. Nian-Nian orangnya tulus. Dia tidak mungkin berbohong. Siapa tahu. An-An memang benar anak dari Yanzhou. Kamu. Cuma selembar kertas rusak. Apa yang menarik? Memangnya bisa jadi uang? Benar. Tukarkan anak ini dengan 50 juta yuan. Cepatlah. Betul? Aku belum pernah melihat orang kaya seperti kalian. Seleranya sangat aneh. Rela berebut mengasuh anak orang lain. Kalau hal ini tersebar luas, pasti akan jadi sangat memalukan. Benar juga. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Xie? Ini
Ada apa? Tulisan apa itu? Benda apa ini? Aku buta huruf. Cepat. Siapkan uangnya. Jangan banyak omong. Pergilah. Segera siapkan ceknya. Baik. Tuan Besar, cek senilai 50 juta yuan sudah tersedia. Serahkan pada mereka. Serahkan padaku. An, kau tak apa-apa. Tak apa. Tuan Besar Xie memang dermawan sekali. Kalian wajib membantuku membesarkan putraku dengan baik. Kelak saat ia dewasa, siapa tahu, dia akan menjemputku, ayah kandungnya, ke keluarga Xie demi hidup nyaman. Tepat sekali. Tak disangka ada orang yang mau mengasuh anak orang lain. Keluarga Xie, kalian sungguh baik hati. Diam kau. Kakek. Kakek. Kesini. Kenapa kakek? An, ke sini. An, cepat ke sini. Kakek buyut. Apa katanya? Kakek. Dasar bocah tak karuan. Kau tak dengar apa kata kakek? Kakek menyuruh kalian pergi. Semuanya, seret kedua penipu ini keluarkan dari sini. Seret mereka. An. Kakek. Laporan, tolong ambilkan itu. Siap. Serahkan padaku. Ini dia. Ini, silakan. Kakek. Dia memang darah daging keluarga Xie. Kakek, sekarang Anda bisa melihatnya dengan jelas kan? Dia cuma anak kampung, bukan darah daging. Keluarga Xie sama sekali. Mengeluarkan 50 juta yuan hanya demi membeli seorang anak? Sepertinya si kakek tua ini mulai pikun, ya? Yang penting uangnya sudah di tangan. Kebetulan, si pembawa sial itu pun sudah diusir. Nanti kita bawa Sunian pulang ke kampung, dan malam ini juga. Aku akan mengantarnya ke kamar pengantinmu. Dia tak punya uang sepeser pun. Lagi pula dia bawa anak. Sekarang malah diusir. Hidupnya pasti bakal susah. Kenapa malah pergi? Sekarang kita mendadak kaya. Kakek tua ini, apa dia sudah gila? Laporan DNA sudah dilempar ke mukanya. Kenapa masih saja menyebut anak itu? Kakek, Anda sudah lihat hasil tesnya? Anak itu dan keluarga Xie tak punya hubungan darah sedikit pun. Lihat betapa marahnya Anda. Bukankah sudah kukatakan, kalau ibu dan anak itu adalah biang sial bagi keluarga Xie kita, mereka hanya datang untuk mencelakakan Anda. Kenapa Anda memukulku? Memang seharusnya aku memukulmu. Kalian berdua lah yang menjadi pembawa sial bagi keluarga Xie. Kakek, jangan hanya karena kami menyampaikan kabar ini kepada Anda. Anda lantas. Anda melampiaskan kemarahan pada kami, kan? Benar, kakek. Kakek, apa mungkin Anda benar-benar ingin menyerahkan harta warisan kepada orang asing? Omong kosong. Aku. An itu. Dia adalah cicitku. Kakek, ayah biologis anak ini ada di sini. Apa yang Anda katakan? Benar, kakek. Apa kakek begitu marah sampai kehilangan kesadaran? Enyahlah dari hadapanku. Kau sendiri, pikirkan baik-baik. Kakek, kenapa kakek memukulku? Jika Anda tak melihatnya jelas, biar aku bacakan untuk Anda. Ini. Xie Sun, baca saja, jangan buang waktu. Dikonfirmasi sebagai ayah biologis. Ini, bagaimana mungkin? Mana mungkin Yan Shou menyukai gadis kampung itu?
Tunggu dulu. Desa Yanfeng. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Apakah malam itu 5 tahun lalu, ketika aku memberinya obat? Memberi obat? Jadi, sejak awal kau memang sudah berniat menjebak keluarga Xie. Tidak, kakek. Aku cuma ingin menjalin hubungan dengannya. Tidak. Pergilah, siapapun di sana. Benar-benar kejam. Kakek. Iya, tadi Song Wei. Song Wei yang bilang anak itu asal-usulnya tak jelas, makanya aku pun melakukannya demi memikirkan garis keturunan keluarga Xie. Kakek! Anda... Cesun, jangan kira aku tak tahu apa yang sedang kau pikirkan. Enyahlah. Kakek. Kakek. Cepat. Cepat pergilah. Lao Zhang, situasinya agak kacau. Toh uangnya sudah kita dapat, bagaimana kalau kita kabur saja sekarang? Ya, oke. Ayo cepat pergi. Berhenti. Gerbang kediaman keluarga Xie bukan tempat yang bisa kau tinggalkan begitu saja. Tuan, bukankah kita sudah sepakat 50 juta yuan ditukar dengan 1 anak? Uang ini Anda tak berniat menariknya lagi, bukan? Tepat sekali. Anda orang terpandang serta berkuasa di kota ini, Anda tak boleh mengingkari janji. Diam. Kalian berdua asal bicara, menodai nama baik keluarga Xie, menghina darah keluarga Xie, masih berani menuntut uang keluarga Xie. Cepat kemari. Bukan begitu. Tuan, jangan begitu. Aku berkata apa adanya. Anak itu memang tak jelas asal-usulnya, gadis itu, hamil, di luar, bersama pria tak dikenal. Aku juga tak berbohong. Dia memang istriku. Aku sudah membayarnya. Sungguh bebal. Beri mereka pelajaran. Baik. Berhenti. Ini cekku. 50 juta yuanku. Jangan. Jangan begitu. Uangku, 50 juta yuan berhargaku. Singkirkan dia. Jangan cemari kediaman keluarga Xie ini. Tuan, Anda tak apa-apa? An dan yang lain. tenang saja, Tuan Besar. Tuan Muda dan Nyonya Muda. Baru saja berangkat. Tuan Xie langsung mengejar mereka. Beliau pasti segera menemukan mereka. Syukurlah. Bayangkan saja, bocah nakal itu, apa sih yang ada di kepalanya? An, sangat jelas kalau ia putra keluarga Xie. Tapi dia malah berlagak, menyesal dan menyembunyikan sesuatu. Bukankah itu berarti ia mempermainkan saya, Tuan Besar? Tuan Besar? Menurut saya, Tuan Xie tak sepenuhnya bermaksud mempermainkan Anda. Maksudmu? Aduh, dalam drama singkat, bukankah plotnya memang begini? Seorang CEO kaya menjalani malam liarnya, tanpa sadar meninggalkan keturunan. Bertahun-tahun kemudian, gadis biasa itu kembali membawa anak. Lalu mereka berdua bertemu lagi dan jatuh cinta. Untuk urusan begini, kau memang lebih paham dariku. Anak ini, dia sedang berakting di depanku. Tunggu saja, akan kuperhitungkan dengannya. Bagaimana nasib An? Sekarang jadi repot, uang belum juga kita dapat. Tapi lelaki tua itu sudah mengetahui lokasi kita. Mama, bagaimana kalau Mama meramal sekali lagi? Koin tembaga ini, sejak tiba di sini, sepertinya tak manjur lagi. Nenek di surga tak mungkin menipu kita, kan? Menurut perhitunganku, setiap kali Mama mematuhi petunjuk koin tembaga ini, keberuntungan pasti datang. Ma, coba lagi ya. Ada hutan di timur, bawa pusaka untuk memancing naga. Katanya, dengan mengambil alat di pinggir jalan, bisa mengundang orang hebat membawa keberuntungan. Apa artinya? Jangan-jangan, apakah aku disuruh menyapu jalan? Dia seorang diri, membawa anaknya ke kota, telah banyak menderita,
Kini ia sampai di titik harus menyapu jalan. Pria itu sama sekali tak pantas menerima semua pengorbanannya. Nian. Sunian, bila Anda bersedia, Anda boleh tetap tinggal di keluarga Xie. Namun, kita telah merusak sandiwaranya. Kalau kakek tahu, beliau pasti akan sangat marah. Saat beliau pulang nanti, beliau tak akan membiarkan kita lolos begitu saja. Biar aku yang menjelaskan pada kakek. Sebenarnya, ada orang-orang yang tak pantas menerima pengorbanan sebesar itu dari Anda. Bila Anda bersedia, Anda dapat tetap tinggal di keluarga Xie. Siapa yang kau maksud? Apa yang bos bicarakan? Aku paham. Ramalan nenek menyebut bunga cinta sedang berkembang, serta penolong yang ditakdirkan, itu ayah dan ibu. Ayah berkata, para penjahat itu pasti belum jauh pergi. Kita dapat berlindung di rumah ayah. Bila mereka tak menemukan kita, mereka akan pergi sendiri. Perkataan An-An ada benarnya. Bos, maaf telah mengganggu Anda. Sama sekali tidak mengganggu. Tidak sama sekali. Kalian selalu diterima di sini. Kakek, tentang kejadian di ruang pesta tadi, maaf telah mengejutkan Anda. Semua ini salah saya. Tak ada kaitannya dengan Sunian dan An-An. Bisakah kakek tetap mengizinkan mereka tinggal di keluarga Xie? Sudahlah, aku tak mau mendengar omonganmu itu. Aduh, celaka aku. Tuan Besar Xie masih murka. Dia pasti mengira kalau aku ini seorang perempuan kejam yang menipu cucunya. Dia pasti tak akan mengizinkanku tinggal di sini. An-An, cicit tersayangku, kemarilah, biar kakek memelukmu. Kakek buyut. Anak cerdas. Nian, mulai saat ini, tinggal dengan tenang di rumah keluarga Xie. Kek, Anda sudah tidak marah lagi. Kenapa aku harus marah? Justru aku mendapat cicit yang amat cerdas. Aku jadi sangat bahagia. Apakah kakek sampai gila karena marah? Bukankah beliau sudah melihat hasil tes DNA? Bisa jadi laporannya salah kirim lagi. Karena kakek sudah bilang, kau teruskan saja menjadi Nyonya Xie. Janji imbalan dariku akan segera ku transfer. Kalian berdua benar-benar kaku. Saya ingin melihat seberapa lama kalian akhirnya saling mengenal. Ini apa? Di mana piyamaku? Lakukan saja sesuai ucapanku. Bos, apakah Anda melihat piyama saya? Yang tergantung di gantungan baju itu. Tapi bahannya bahkan tidak sebanding dengan satu celana katunku. Bos Xie, apakah piyama di kota kalian semuanya seperti itu? Piyama lamamu sudah usang, jadi aku meminta pelayan menukarnya dengan yang baru. Oh, lagi pula, ini itikat baik dari Bos Xie. Ya, aku pakai saja. Bos, piyama di kota kalian memang sangat unik. Piyama yang kau kenakan ini. Dah, dari mana asalnya? Loh, bukankah Anda yang memintaku menggantinya? Bos, apakah Anda menabrak sesuatu? Hidung Anda berdarah? Biar ku bantu. Rasanya tidak asing. Maaf bos, aku tak sengaja melakukannya. Luka Anda kembali berdarah. Biar ku ambilkan handuk untuk Anda. Tidak perlu. Pergilah tidur dulu. Aku ingin mandi sebentar. Baiklah. Sunian, apa yang kau pikirkan? Dia adalah Xie Yanzhou, pria terkaya di Haicheng. Dia memiliki segalanya, kekayaan juga ketampanan. Sementara aku cuma gadis desa biasa, mana mungkin bersama dirinya. Kakek, di mana ayah? Esti. Wah, anak muda, semangatmu benar-benar membara. Sampai harus mandi air dingin. Kakek,
Apa yang kakek bicarakan? Bagaimana? Apa kamu mulai mengingat sesuatu? Apa maksudnya? Masih saja tidak peka ya? Aku bertanya padamu, pernahkah kau merasa ada perasaan khusus pada Nian-Nian? Semacam perasaan yang familiar, seakan ingin terus mendekatinya dan semacamnya? Kakek jangan bicara sembarangan. Sejak awal, Nian-Nian memang adalah istriku. Siapa yang bicara sembarangan? Dengar, menyimpan perasaan itu wajar. Kalau suka, kau harus mengejarnya. Ya betul, kalau suka, kejar saja. Hei, Kakek, tenang saja. Cepat ajak Anan tidur. Kalau suka, harus dikejar. Apa kau benar-benar tak punya perasaan apapun padaku? Kenapa barbel ini berat banget? Bos, aku pulang. Bos, tadi di supermarket aku dapat barang diskonan. Bos, postur tubuhmu Kenapa? Kamu suka? sangat pas untuk bertani di ladang kelihatannya sangat bertenaga. Kamu lagi kerja, kenapa malah pakai sweater? Kenapa? Menurutmu pakaianku terlalu tertutup? Tidak kok. Tadi waktu pergi lihat-lihat lelang, kurasa benda kecil ini lumayan cocok untukmu. Jadi sekalian kubelikan untukmu. Anda sungguh baik padaku ya. Sudah menampungku, bahkan membelikanku hadiah. Ini apa? Coba buka dan lihat. Cincin. Kenapa? Kau tak suka? Cincin seharusnya diberikan kepada pasangan yang saling mencintai. Aku tak pantas menerimanya. Apa maksudmu? Ternyata di hatinya masih ada orang lain. Bos, terima kasih sudah menampungku. Tapi setelah semua urusan ini beres, aku akan pergi bersama An-An. Cincin ini tak bisa aku terima. Setelah itu, apa rencanamu berikutnya? Aku mau membawa An-An dulu mencari ayahnya. Setelah menemukannya, aku akan pulang ke desa beternak babi. Di hatinya, apakah aku memang masih kalah dari pria brengsek itu? Sebenarnya, apa yang sudah dilakukan laki-laki brengsek itu sampai bisa memikatnya? Pria yang tega terhadap darah dagingnya sendiri, bahkan menelantarkannya selama 5 tahun. Apa hebatnya dia? Dia sudah memperlakukanmu begitu? Kenapa kamu masih tak bisa melupakannya? Haruskah kamu benar-benar mencarinya? Justru karena dia memperlakukanku begitu, itulah kenapa aku harus mencarinya. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin membuatmu sadar sedikit. Pria itu tidak pantas untukmu. Kamu yang seharusnya sadar sedikit, hubungan kita sejak awal hanyalah hubungan kerja. Kita berdua berasal dari dunia yang berbeda. Siapapun yang aku temui dan apapun yang kulakukan, tidak ada hubungannya denganmu. Jangan temui aku lagi. Apa itu yang kamu pikirkan? Benar. Memang begitu pikiranku. Terima kasih sudah menampungku. Aku akan pergi membawa An-An. Anan, kakek buyut pulang. Nian-Nian. An-An. Bocah nakal, di mana Nian-Nian dan cucu kesayanganku? Aku tidak melihat mereka seharian ini. Mereka sudah pergi. Pergi? Pergi kemana? Sunian membawa An-An untuk menemui ayahnya. Omong kosong. Ayahnya An-An, bukankah itu kamu?
Berhenti bicara melantur. Kakek, Sunian dan An-An adalah aktor yang saya bayar untuk bersandiwara di hadapan kakek. Sandiwaranya sudah berakhir. Wajar jika mereka pergi. Kamu ini benar-benar keras kepala. Coba kamu buka matamu, lihat dengan jelas. Nian adalah istrimu yang sesungguhnya. An adalah putra kandungmu. Bagaimana mungkin? Di hatinya jelas-jelas masih ada pria tak tahu malu itu. Kamu lihat saja sendiri. Bagaimana ini mungkin terjadi? Apa aku benar-benar ayah dari An-An? Wanita malam itu benar-benar Nian. Kakek, kenapa kakek tidak mengatakannya padaku lebih awal? Aku pikir kalian pasangan muda sedang bermain sandiwara cinta. Apa? Pernikahan kontrak? Menikah dulu baru cinta? Kabur setelah hamil? Di televisi, bukankah semua ceritanya begitu? Siapa yang sangka kamu sebodoh ini sampai membiarkan istri dan anakmu kabur begitu saja? Apa kamu tahu kemana mereka pergi? Aku tidak tahu. Meski harus mencari ke seluruh Haicheng, aku akan menemukan mereka. Halo. Selama ini, bahkan satu kabar pun tak ada. Kakek, bisakah Anda berhenti mondar-mandir di depanku? Kepalaku sampai pusing melihatmu. Berani-beraninya kau bicara begitu. Dasar bocah bandel. Kalau cucu menantuku dan cicitku itu tak ditemukan, akan kupatahkan kakimu. Bagaimana? Sudah ketemu? Sekarang sudah ketemu, mereka berada di desa, menyewa sebidang lahan, dan menjalankan peternakan babi. Lagi pula lahan itu masih milik grup Xie untuk menyewakannya. Tetap butuh persetujuan Anda. Persetujuan apa lagi? Dia istriku, seluruh grup Xie miliknya. Siapkan semua bahan dan peralatan terbaik untuk peternakan babinya. Kirimkan lokasinya padaku. Aku akan berangkat sekarang. Kakek, sudah ketemu. Cepat ke sana. Ayo, makan yang banyak. Makan sampai kenyang, biar tumbuh kuat, agar laku mahal. Mama, aku sudah menghitung. Jumlahnya pas 500 anak babi. Saat nanti siap dijual, kita bisa dapat banyak uang. Pemiliknya rupanya murah hati, memberi kita banyak sekali peralatan, menghemat banyak biaya. Mama, Papa juga sangat baik loh. Apa Mama benar-benar tak suka Papa? Mama tampak sangat serasi dengan Papa. Bu, dia cuma gadis desa biasa, mana mungkin bersama orang terkaya. Lagi pula, sekarang kita di sini, beternak ayam dan babi, mengandalkan diri sendiri, bukankah lebih bebas dan tenang? Bu, jangan khawatir. Aku akan membantumu mengatur keuangan. Usaha ternak babi kita pasti bakal menguntungkan. Baiklah, kalau begitu, ayo kita bersama-sama peternakan babi keluarga Su. Jadikan sukses besar. Baik. Kudengar ini bos besar yang datang ke desa. Uangnya melimpah. Dalam sekejap, langsung membeli 500 anak babi. Aduh, betul sekali. Kalau kita bisa mendekatinya, dan dia memberi kita sedikit kerjaan, itu jauh lebih baik daripada bertani, bukan? Cepat, ketuk pintunya. Bos besar. Bos besar. Bos besar. Apakah Anda di rumah? Bos besar. Bos besar, Anda di rumah? Kami penduduk desa ini, kami dengar Anda mendirikan peternakan babi di sini, jadi kami sengaja datang berkunjung. Kami juga membawa oleh-oleh untuk Anda. Bos besar, ini cuma sedikit bingkisan dari kami. Mohon jangan ditolak. Wang Jinghui, Zhang Peng. Jangan-jangan kalian datang ke sini khusus untuk menjilatku? Sunian. Sunian, apa yang terjadi? Kenapa kau di sini? Memangnya kenapa aku tak boleh di sini? Ini peternakan babiku.
Kalau aku tidak di sini, terus aku harus di mana? Peternakan babimu? Semua orang di desa tahu bahwa pemilik tempat ini adalah orang yang baru kembali dari kota besar. Ia menyewa tanah ini dengan harga tinggi dan langsung membayar tunai anak-anak babi. Dengan penampilan lusuhmu begini, mana mungkin kau sanggup membayarnya? Memang ibuku bos besar dari kota, lahan ini juga disewa oleh ibuku. Cih, dasar bocah, berhentilah membual soal ibumu. Sepertinya, identitas palsu kalian kemungkinan besar sudah terendus keluarga Xie, dan kalian diusir dengan memalukan hingga terpaksa jadi buruh di sini. Biar ku ceritakan, aku sengaja datang kemari untuk menemui bos besar di sini. Kamu yang cuma kuli, harus melayaniku baik-baik. Jika tidak, awas kalau kuadukan kau ke bosmu, sampai kau pun tak bisa lagi kerja di sini. Betul sekali. Masih bengong saja? Siapkan makanan. Kami capek dan lapar setelah perjalanan jauh. Tunggulah di sana. Perempuan rendahan ini, begitu lepas dari keluarga Xie pasti akan patuh melayani kita berdua, kan? Tentu saja. Silakan makan. Apa benda ini? Jangan coba-coba membohongiku. Wah, ini suplemen bergizi yang sengaja ditinggalkan bos dari kota. Harganya mahal sekali. Karena kalian tak kenal barang bagus, maka biar ku bawa kembali. Jangan. Siapa bilang aku nggak mau makan? Apa-apaan rongsokan begini? Benar-benar hambar. Makanan yang dimakan oleh bos dari kota besar, barangkali, memang sengaja dibuat hambar demi kesehatan. Ada lagi tidak? Kasih aku semangkuk lagi. Sudah habis? Pakan anak babi. Sudah aku berikan semua kepada kalian. Hah? Apa maksudmu? Ini pakan babi. Betul sekali. Pakan babinya enak kan? Perempuan sialan, berani sekali kau mempermainkanku. Sepertinya kau bosan hidup. Sudah setua ini, masih saja sok kuat. Makan saja kotoran itu. Kau tak apa-apa? Aduh, ini bau apa? Busuk sekali. Itu kotoran babi. Tadinya hendak disiram ke tanaman. Ternyata malah lebih baik sekarang. Semuanya terbuang sia-sia. Untuk kalian, Sunian, perempuan kejam. Hari ini aku benar-benar menuntaskan urusan denganmu. Zhang Peng, apa yang ingin kau lakukan? Mau apa? Kalian cuma ibu dan anak lemah? Bukankah aku bisa melakukan apa saja sesuka hatiku? Jangan coba-coba menindas ibuku. Dengan sengaja melukai orang lain itu melanggar hukum. Aduh, anak bandel, kau pikir masih di kota besar? Biar ku beritahu ya, di pelosok gunung begini, bahkan kalau penguasa langit datang, takkan ada yang bisa melindungi kalian. Kenapa? Kau takut? Sekarang kalau kau mohon ampun, masih belum terlambat loh. Kalau kau menuruti mauku, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Bagiku, orang sepertimu, berwajah buruk tapi bermimpi setinggi langit. Melihat mukamu sekali saja di malam hari, sudah bikin aku susah tidur. Kamu. Dasar perempuan kejam. Seburuk apapun rupaku, aku ini suamimu. Kesini, kau. Menjauh. Jangan menindas aku dan ibuku. Kalau tidak, ayahku pasti tak akan membiarkan kalian. Ayah? Kau benar-benar mengira Tuan Xie itu ayahmu, ha? Dia adalah bos besar yang sangat berkuasa. Mana mungkin dia mau menemui kalian? Anak bandel, kalau kau begitu ingin punya ayah, nanti setelah ibumu menikah dengan Zhang Peng, bukankah kau bisa memanggilnya ayah? Sunian, andai bukan karena wajahmu yang lumayan cantik, aku juga enggan menyentuhmu. Sadarlah, dan ikuti saja mauku. Sampah, kalau kau berani maju lagi, akan kubuat kau tak punya keturunan. Waduh, kau kan sudah jadi istriku, apa salahnya kalau ku cium? Sayang, ayo, beri aku ciuman. Aduh,
Aduh. Sunian, apa kau gila? Aku peringatkan kalian, peternakan babiku ini adalah proyek andalan desa ini. Kalau kalian berani bikin ulah lagi, akan kulaporkan ke aparat desa. Dan kalian semua bakalan ditahan. Jiang Peng, sepertinya dia tidak main-main. Gimana kalau kita kabur saja? Pergi apaan? Kalau kita tak sanggup melawannya, masih ada orang lain yang bisa memberinya pelajaran. Jangan lupa, Nona Muda Song dan Tuan Xie benar-benar membencinya. Kau benar. Segera kuhubungi mereka. Amha, Kenapa masih di sini? Sunian, jangan girang dulu. Tunggu saja sampai Nona Muda Song dan Xie Sun datang ke sini. Kau sudah membuat mereka malu di jamuan dan memotong jalan rezeki mereka. Hari ini habislah kau. An, Song Wei dan Si Sun sangat berpengaruh. Kalau mereka betul-betul datang, kita tak bakal sanggup melawan. Bagaimana ini? Ibu, jangan cemas. Meski mereka datang, aku punya cara. Serahkan ponselmu padaku. Oh. Wah, memiliki putra cerdas itu memang menyenangkan. Tapi aku tak tahu apa rencana An. Kau punya dukungan, aku juga. Halo, Nian. Ayah, ada orang jahat yang ingin menyakiti ibu. Segera datang, selamatkan kami. Aku sudah kirim lokasinya padamu. An. Baik, jaga ibu baik-baik. Ayah segera tiba. Nian, An, tunggu ayah. Baik. Bu, aku sudah berhasil mengontaknya. Kita akan aman. bocah nakal. Ternyata kamu tahu juga bagaimana cara minta tolong, ya? Dengar, Nona Song Deka akan segera tiba. Siapapun yang muncul takkan bisa menolong kalian. Betul sekali. Begitu mereka melampiaskan kekesalan, kau jadi milikku. Saat itu, lihat saja nanti aku akan memberimu pelajaran. Adena. An, orang yang kamu hubungi benar-benar bisa dipercaya? Bu, tenang saja. Orang yang kupanggil adalah yang terkuat di dunia. Aku ingin tahu, sehebat apa dia sebenarnya. Sunian, rupanya kamu bersembunyi di sini. Aduh, Nona Song, Tuan Muda Xie, akhirnya kalian tiba juga. Lihatlah, perempuan tak berguna itu ada di sana. Sunian, pantas saja ku cari kemana-mana tetap tak kutemukan. Ternyata kau bersembunyi di sini. Bukan begitu. Aku cuma tenang beternak babi di desa. Mana mungkin aku mengusik kalian? Kalau bukan karena engkau membawa bocah liar ini dan menyamar sebagai Nyonya Xie, mana mungkin orang tua itu memboikot klan Song. Itu membuatku dipermalukan di hadapan banyak orang. Semua ini salahmu. Hasil identifikasi itu jelas sekali kalian sendiri yang menginginkannya. Kalian kena senjata makan tuan atas ulah kalian sendiri. Kenapa sekarang malah menyalahkanku? Apa kalian tidak waras? Kalau bukan salahmu, lalu siapa? Ini semua pasti sudah kamu atur untuk menjerat kami. Dasar perempuan kampungan. Mana mungkin kamu punya hubungan dengan Kak Yanzhou? Song Wei, tak usah banyak cakap dengannya. Melihat kondisinya seperti ini, besar kemungkinan dia sudah diusir dari keluarga Xie. Hari ini, kami akan menuntut pertanggungjawabanmu. Sini kalian, ringkus mereka sekarang. Siap, bos. Apa yang mau kau lakukan? Lepaskan aku. Sunian, seharusnya akulah yang harus menikah dengan Xie Yanzhou. Menjadi nyonya besar, keluarga Xie, serta hidup bergelimang harta. Sejak kau muncul, dia tak pernah lagi melirikku sedetik pun. Bilang, bukankah ini salahmu? Nona Song, coba pikirkan baik-baik sebelum aku muncul. Apakah bos Xie memang tak pernah melirikmu? Itu artinya selera dia saja yang bermasalah. Ini tak ada hubungannya denganku. Maksudmu, aku tak secantik dirimu? Bukan begitu. Maksudku, setiap orang punya selera masing-masing. Kamu memang bukan tipe wanita yang disukai, bos Xie. Diam, orang udik sepertimu. Berani-beraninya meremehkanku. Jangan sentuh ibuku. Aku sudah menelpon ayahku. Dia akan segera tiba di sini. Bocah tak tahu diri, apa yang kau bicarakan barangkali yang kau maksud Xie Yanzhou. Jangan bermimpi. Dia bahkan sudah menyingkirkan kalian dari keluarga Xie. Apa dia masih peduli pada kalian? Ayah tak mengusirku. Beliau berjanji akan datang kemari. Dasar bocah nakal. Kau kira cukup memanggilnya ayah, lalu sedikit bersandiwara?
statusmu bisa seketika berubah drastis. Kuberitahu, Xie Yanzhou takkan datang menjemput kalian. Songwei, apa yang mau kau lakukan? Tunian, kau sudah menghancurkan semua milikku. Hari ini, akan kuhancurkan wajahmu yang menjengkelkan itu, serta kalian ibu anak rendahan, selamanya. Hentikan. Nyonya, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Asisten Wang, bukankah kau asisten milik Xie Yanzhou? Kenapa kau di sini? Saya khusus datang ke sini untuk menjemput Nyonya dan tuan muda kecil pulang. Menjemputnya? Bukankah jati dirinya sudah terbongkar dan dia sudah diusir dari keluarga Xie? Atau jangan-jangan... Oh, sekarang aku paham. Tadi bocah tak tahu diri ini bilang kalau ayahnya akan datang menjemputnya. Asisten Wang? Yang dia maksud ternyata engkau? Apa yang kalian ngomong sembarangan? Nyonya, dia... Tunian, aku sungguh meremehkanmu. Kau baru saja diusir dari rumah oleh kakak Yanzhou, tapi kini sudah merayu asisten Wang. Cepat sekali kau menemukan pengganti yang baru. Nona Song, harap jaga ucapan Anda. Saya hanya menjalankan perintah Tuan Xie. Datang, melindungi Nyonya serta tuan muda. Anak haram ini sudah memanggilmu papa. Berhentilah pura-pura di depanku. Cukup. Memang aku tak bisa menyentuh Xie Yanzhou, tapi anjing peliharaannya, masak aku tak bisa menyingkirkannya? Pengawal, cepat bergerak. Pikirkan baik-baik. Kalau Nyonya dan tuan muda tergores sedikit saja, Tuan Xie takkan pernah memaafkan kalian. Kalian semua tahu, sekejam apa cara Tuan Xie. Serang, dasar sampah semua. Perintahku tak berlaku lagi ya. Jika terjadi apa-apa, aku tanggung. Aku tak percaya. Demi 2 barang tiruan ini saja, Yanzhou berani menantangku. Hajar. Lepaskan aku. Dasar penjahat, lepaskan aku. Kenapa Nian-Nian tak mengangkat telepon? Jangan-jangan ada apa-apa. Entah asisten Wang sudah tiba atau belum. Halo, nomor yang Anda tuju untuk sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Berhenti. Tuan saya menelpon. Kalau kalian tak percaya, tanyakan langsung pada beliau. Panggilan dari Xie Yanzhou, kayaknya dia cuma mau cari orang buat menipuku. Baiklah, biar aku yang membongkar kebohongan kalian ini. Halo, Xie Yanzhou. Ini aku. Di mana Sunian dan An-An? Aktingmu cukup meyakinkan juga. Hei Xie Yanzhou, ini aku, Xie Xun. Sunian dan An-An sekarang ada di tanganku. Dengar sendiri. Brengsek, lepaskan aku. Kau akan menerima akibatnya, dasar brengsek. Nian-Nian, ku peringatkan kau, jangan coba-coba menyentuh mereka. Tuan Xie, Xie Sun dan Song Wei berencana mencelakai Nyonya dan tuan muda. Tolong segera kemari. Diam. Kau kira dengan menyuruh orang sembarangan menyamar sebagai Xie Yanzhou, kami bakal takut padamu? Xie Sun, ku peringatkan kau. Lepaskan Sunian dan An-An. Jika tidak, aku akan minta kakek menghentikan semua dana bantuan untuk keluarga cabang. Lucu sekali. Dana bantuan, katanya. Wah, dengar sendiri orang ini. Demi pura-pura jadi Xie Yanzhou, dia bahkan hafalin detailnya. Xie Yanzhou palsu, aku akan menunggumu di sini untuk berhadapan denganku. Halo? Halo? Sekarang, ini saatnya kita untuk benar-benar menyelesaikan perhitungan. Halo? Halo? Apa? Dasar brengsek Xie Sun, berani sekali dia. Bawa orang-orang, siapkan mobil sekarang juga, pergi ke desa Yanfeng. Baik, Pak. Kalau mereka berani, menyentuh sehelai rambut pun cucu menantuku. Dan cicit kesayanganku, aku, Xie Chongshan, akan kuajar dia sendiri, dan membuatnya diusir dari keluarga Xie. Baik, Tuan. Tunian, kali ini kau tak akan bisa kabur lagi kan? Zhang Peng, Ya, Nyonya. bukankah kau bilang bahwa dia istrimu? Ya, betul. Pesta pernikahan kami sudah digelar. Jadi dia resmi menjadi istriku. Sayangnya kami belum sempat melewati malam pertama. Dia keburu kabur.
Aduh, sayang sekali. Karena orangnya sudah tertangkap, kuserahkan dia padamu. Jangan ganggu ibuku. Mereka sama sekali tak punya surat nikah. Mereka bukan pasangan sah. Diam. Hukum apa maksudmu? Aku sudah menerima mas kawin dari keluarga Zhang dan sudah menggelar pesta nikah, maka dia menjadi milik keluarga Zhang. Kau bocah, apa yang kau tahu? Kesini. Zhang Peng, karena dia sudah jadi milikmu, urusan yang belum tuntas, sebaiknya kau selesaikan sekarang juga. Baiklah. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Nona Muda Song. Istriku, bagaimana kalau hari ini kita tuntaskan urusan kamar pengantin kita? Istriku, bagaimana kalau hari ini kita jalani ritual malam pertama kita? Tanganku, lepaskan, tanganku. Cuy, orang rendahan sepertimu berani menyentuhku? Sadar diri sedikit lah. Gadis sialan, kamu berani melawan? Bahkan sampai menggigit orang. Kamu tinggal di rumah kami hanya numpang hidup bertahun-tahun, apa salahnya aku mengambil maharmu? Itu memang tanggung jawabmu. Malam pertama ini, kamu wajib menjalaninya. Cuy, kau masih berani berkata begitu? Semua uang yang kuperoleh selama bertahun-tahun, bukankah semuanya sudah kamu rampas? Orang tuaku meninggal begitu cepat, kau telah merampas semua sawah serta tanah milik keluargaku. Dasar tak tahu malu. Itu salah orang tuamu yang berumur pendek. Rumah serta tanah itu, ketimbang terbengkalai, lebih baik serahkan saja padaku. Baiklah, kau sebaiknya jangan tidur terlalu nyenyak malam ini, supaya ayah dan ibuku tak perlu turun mencarimu. Berani sekali kau mengutukku? Nona Song, Tuan Muda Xie, coba lihat dia. Gadis sialan ini, sudah terdesak tetap tidak mau menyerah. Lebih baik, langsung seret dia ke dalam, selesaikan semuanya. Biar kita lihat apakah dia masih berani melawan. Sepertinya itu ide bagus. Kalian berdua, seret dia ke dalam. Lepaskan aku. Cepat jalan. Mama, lepaskan ibuku. Mama, jangan sakiti ibuku. Minggir? Kalau bukan karena kalian berdua, harta keluarga Xie sudah jadi milikku sejak lama. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Sunian, ini akibatmu karena berani menggoda Kak Yanshou. Kalau malam ini tak berhubungan suami istri, jangan harap bisa keluar. Zhang Peng. Berikutnya, itu urusanmu. Tenang saja, Nona Muda. Aku pasti bakal membuatnya takluk padaku. Sunian, nikmatilah. Tutup pintunya. Manis, gimana? Takut ya? Kalau kau menuruti aku tak akan meninggalkanmu. Takut? Tua bangka, bau tanah sepertimu, apa yang harus kutakuti? Keras kepala sekali kau. Hari ini akan kuperlihatkan kehebatanku. Di luar sana banyak orang, aku memang tak sanggup menang. Tapi sekarang, mana mungkin aku kalah melawan kakek cabul sepertimu? Kepalaku. Kepalaku. Kamu. Mau apa kau? Dasar buruk rupa hina, masih berani menyentuhku? Mau menghancurkan hidupku selamanya? Telan keinginanmu itu? Telan itu? Nikmati ini. Terima hukumanku. Hentikan. Jangan pukul aku. Mau kabur? Jangan mimpi. Sudah. Jangan pukul lagi. Nyonya besar, maafkan saya. Tolong, jangan pukul lagi. Bagaimana? Harap tenang, Nona Song. Di dalam gaduh sekali. Kali ini, aku mau lihat apakah si Sunian itu masih berani untuk menemui Kak Yanzhou? Sepertinya ada yang tak beres. Kenapa aku seperti mendengar Zhang Peng sedang minta tolong? Bagaimana mungkin? Lagi pula, mana bisa dia melawan seorang pria? Duh, Nona besar, saya bersalah. Anda orang yang bijak dan murah hati. Tolong lepaskan saya. Cepat buka pintunya. Perempuan itu sudah gila. Dasar wanita rendahan, berani-beraninya memukulku. Berani kau cari masalah denganku, ya? Memukulmu, memang kenapa? Kau telah menindasku bertahun-tahun, sudah waktunya kubalas? Tuan Muda Xie, ini. Gadis ini sama sekali tak patuh padamu.
Sunian, kau cuma gadis desa yang sudah diusir dari keluarga Xie. Kau kira Xie Yanzhou akan datang mencarimu? Aku tak tahu apakah dia akan menyelamatkanku atau tidak. Yang ku tahu, dalam segala hal, dia jauh lebih baik darimu. Apa yang lebih hebat dariku? Dia tampan, hatinya tulus, dan orangnya sangat baik. Tak sepertimu, demi memperebutkan harta warisan, apapun yang buruk rela kau lakukan, pantas saja kakek tidak mewariskan harta itu kepadamu. Sunian, sepertinya kau memang bosan hidup ya? Xie Sun, hentikan. Ayah, akhirnya datang juga. Kak Yanzhou, kenapa kau di sini? Mungkinkah orang di telepon tadi itu memang kamu? Ini aku, Xie Sun. Segera lepaskan dia. Kenapa aku harus melepaskannya? Kalau ku lepaskan dia, kau dan orang tua keluarga Xie pasti akan menendangku dari keluarga Xie. Aku tidak bodoh. Lalu apa maumu? Aku mau setengah saham keluarga Xie. Selama saham itu diserahkan padaku, akan langsung kulepaskan dia. Xie Yanzhou tak ada sangkut pautnya denganku. Mengapa dia harus menyerahkan sahamnya padamu? Begitukah? Namun tampaknya Xie Yanzhou sangat menyukaimu. Xie Yanzhou, sudah kau putuskan? Jangan serahkan padanya. Bagaimana mungkin dia yang tak berbuat apa-apa bisa meraih apapun yang dia mau? Sedangkan aku yang sudah bersusah payah menjalani hidupku tetap saja diinjak olehnya. Melihat orang brengsek ini menang, lebih baik kau habisi aku saja. Di desa itu, begitulah hidup yang dia jalani. Dulu dia seorang diri, tinggal di sini saat hamil. Tak terbayang betapa besar deritanya. Xie Yanzhou, pergi saja. Jangan pedulikan aku. Paling parah, aku cuma akan dipukuli mereka. Aku tak punya apapun untuk dikorbankan. Biar waktu yang jawab, apakah aku bakal membalasnya, itu saja. Xie Sun, aku akan menyerahkan saham itu padamu, asal lepaskan Nian. Jangan serahkan uang sebanyak ini, apa kau akan memberikannya begitu saja padanya? Mengapa kau begitu boros? Kak Yanzhou, itu adalah setengah saham keluarga Xie. Kalau kau memberikannya pada Xie Sun, maka nantinya keluarga Xie akan di bawah kendalinya. Bagaimana kalau begini saja? Kau serahkan Sunian padanya, lalu keluarga Song dan Xie kita mengadakan pernikahan aliansi. Bukankah itu jauh lebih baik? Enyahlah. Xie Sun, lepaskan Nian. Aku akan segera memerintahkan orang untuk menyiapkan kontraknya. Tidak boleh. Setengah saham itu bernilai puluhan juta yuan. Kalau kau punya uang sebanyak itu, serahkan saja padaku. Orang desa tetaplah orang desa. Dengan kekayaan keluarga Xie, nilainya mencapai ratusan juta. Namun, aku benar-benar tak mengira dia begitu menyukaimu. Sunian, soal ini, aku harus berterima kasih padamu. Mengenai kontraknya, tak perlu merepotkanmu. Sepupu, sudah kusiapkan dari tadi. Kalian, bawa kontraknya ke sini. Selama kau menandatanganinya, maka dia akan segera aku lepas. Tanda tangani? Ayo, cepat tanda tangani. Begitu Tuan Muda Xie menerima uang ini, dia pasti tak akan melupakan jasa besarku ini. Saat waktunya tiba, aku akan jadi wanita kaya. Jangan tanda tangani. Apa yang kau tunggu? Nyawanya ada di tanganku. Cepat tanda tangani. Aku harus menolong ayah. Jangan biarkan penjahat itu menang. Sudah cukup? Segera lepaskan Nian. Bawa ke sini. Nian, kamu tidak apa-apa. Maafkan aku datang terlambat hingga membuatmu menderita. Xie Yanzhou, apa yang ada di kepalamu hanya bubur. Nian, ada apa? Uang sebanyak itu, kau serahkan padanya begitu saja? Tenang saja. Aku masih punya tabungan pribadi. Kau tampak sangat cemas. Apakah kau mengkhawatirkanku? Siapa? Siapa yang khawatir padamu? Aku cuma menyayangkan uangnya. Lagi pula, kita tak ada hubungan apa-apa. Kenapa kau rela berkorban demi orang asing? Sejauh ini? Tidak. Nian, kau bukan orang asing bagiku. Malam 5 tahun lalu. Xie Yanzhou, berpura-pura itu boleh saja,
Tapi kenapa malah sungguhan? Orang tua keluarga si itu, kalau dia tahu kau serahkan sahamnya padaku demi seorang anak haram, dia pasti akan mati terkena serangan jantung. Putraku bukan anak haram. Kalau kau bicara begitu lagi, akan kurobek mulutmu. Kau, Sunian, aku tak mau berurusan denganmu. Nanti, begitu kontrak ini berlaku, aku akan menyingkirkan Xie Yanzhou dari Dewan Direksi. Sesudahnya, kalian berdua pergilah ke pelosok dan beternak babi seumur hidup. Tuan Muda Xie, tentang urusan hari ini, saya sudah memberitahu Anda sebelumnya. Setidaknya saya sudah berusaha sebaik mungkin. Soal uangnya, dapatkah Anda? Pastinya, aku tak akan lupa memberi imbalan padamu. Aduh, terima kasih, Tuan Muda Xie. Ah, bukan. Terima kasih, Ketua Xie. Melihat orang semacam mereka sok sukses begitu, benar-benar bikin kesal. Tak apa, Nian, meski aku menyerahkan seluruh sahamku kepadanya, uang yang tersisa tetap cukup menafkahi kalian seumur hidup. Aku tak butuh kau biayai, aku mampu menafkahi diriku sendiri. Baik, jika begitu, mari kita sama-sama membesarkan peternakan babimu, agar makin besar dan berhasil. Oh ya? Di mana An-An? Menghadapi penjahat tak cukup pakai otot, tapi harus memakai otak. Orang bisnis kelas atas kerap memakai metode paling sederhana. Penjahat besar, aku menantangmu. Beranikah kau menyahut? Kontraknya, kontrakku. Semua hartaku. Lenyap. Semuanya musnah. Kamu, apa yang barusan kamu guyurkan ke sini? Ini air kotor yang baru saja aku dan ibu bersihkan dari kandang babi. Dasar kurang ajar, aku akan menyingkirkanmu. Cuma modal dirimu? Berani-beraninya kau menyentuh putraku. Aku ingat kau pernah bilang dulu, apakah aku berani menyingkirkanmu? Benar begitu? Xiesun, kuperingatkan kau. Bebaskan Sunian dan An-An. Jika tidak, kusuruh kakek menghentikan semua pendanaan bagi cabang keluarga Xie. Sungguh lucu bahkan menyinggung soal pendanaan segala. Wah, dengar dia, demi menyamar sebagai Xie Yanzhou, dia sampai menghafal skripnya. Xie Yanzhou, ku tunggu di sini, datanglah dan kita selesaikan urusan. Sepupu, aku sadar bersalah. Sungguh aku tak tahu kalau orang itu adalah Anda. Anda tak boleh memutus dana keluarga Xieku, lalu bagaimana aku bertahan hidup? Sepupu. Orang yang sebenarnya harus kau mintai maaf, bukanlah aku. Sunian, Nyonya besar, kumohon berbelas kasihan atas kesalahanku, ampuni hidupku yang hina ini. Aku, tolong sampaikan hal baik tentangku di depan sepupu. Kumohon padamu. Kenapa aku perlu membelamu? Kau sama sekali tak merasa bersalah, kau hanya ketakutan. Setelah menyakiti orang, tak cukup dengan satu kata maaf semua terselesaikan. Tidak, jangan. Sepupu, ini benar-benar bukan salahku. Ini, itu, karena gara-gara Song Wei. Semua ini rencananya, dia memintaku membantunya, bersekongkol dengan Zhang Peng untuk mencemari kehormatan Sunian. Ia ingin merebut posisi sebagai istri utama keluarga Xie. Aku yang merencanakannya, lalu kenapa? Dia cuma gadis desa. Atas dasar apa dia bisa berada di sisimu? Apa kurangku dibanding dia? Aku tak rela. Aku mau menghancurkannya. Sunian itu wanita tak tahu malu. Cukup. Barusan kau menamparnya kan? Lalu kenapa kalau aku tampar dia? Aku calon nyonya keluarga Xie kelak. Perempuan rendahan seperti dia, boleh kupukul sesuka hati. Asisten Wang, Saya di sini. tampar balik dia. Tampar sampai dia mengakui kesalahannya.
Baik, Bos. Kenapa Anda menampar saya? Padahal dia yang merebut posisiku. Lanjutkan. Sudah cukup. Dia menamparku sekali dan kubalas 10 kali. Itu sudah adil. Aku orang yang tak sudi dirugikan. Asisten Wang, hubungi polisi. Bawa mereka semua. Aku mau mereka semua di penjara. Baik. Nian, An. Nian, An. Kalian berdua baik-baik saja? Kakek buyut, kami baik-baik saja. Kakek, kenapa Anda datang sini? Menantu cucuku tersayang, serta cicitku di sini, mana mungkin aku tak datang. Kau belum bilang pada kakek bahwa aku dan Anan hanya berpura-pura? Dasar gadis bodoh, apa yang kau bicarakan? Kau dan Nian benar-benar nyata. Lihatlah. Apa? Jadi pria kejam di masa lalu itu ternyata kau. Saat itu aku dibius. Ketika kesadaranku lenyap, ketika terjaga, kau sudah menghilang. Nian, sepertinya kaulah si tak berhati itu. Bukankah aku sedang tergesa-gesa pulang untuk mengurus babi? Siapa sangka kita masih bisa bertemu lagi. Tampaknya, takdir memang mempertemukan kita lagi. Nian, sekarang kita bahkan punya seorang anak, kau pasti tak akan lepas tanggung jawab padaku, kan? Tapi kau orang terkaya, sedang aku cuma peternak babi. Hubungan kita, kurasa tak cocok. Memangnya apa salahnya? Kau pelihara babimu, aku pelihara dirimu. Bagaimana kalau peternakan babi keluarga Su kita kembangkan bersama? Kedengarannya oke, kan? Kayaknya ide bagus. Ayo bekerja sama dengan baik. Tuan Xie. Senang bermitra denganmu, Nyonya Xie. Jadi ayah benar-benar ayah kandungku. Kan sudah aku bilang, ayah dan ibu begitu serasi. Pasti pasangan asli. Betul. Anak kecil pun tahu. Justru kalian berdua yang sudah dewasa ini sama-sama tak peka. Akhirnya, nyatanya hanya aku dan Anan yang paling pintar. Kakek, awalnya kakek pun terkecoh, kan? Dasar nakal, cari gara-gara ya. Nian, karena kini semua sudah jelas, ajak An pulang bersama kami ke kediaman Xie. Tapi peternakan babiku baru mulai membaik. Bagaimana dengan anak-anak babinya? Kalau begitu, aku tetap di sini saja dan memelihara babi bersamamu. Ya. Apa? Lalu bagaimana dengan aset keluarga Xie? Akan bagaimana? Kamu itu, dulu, demi mewarisi usaha keluarga, kau sampai menyuruh orang berpura-pura demi menipuku. Sekarang, setelah istrimu kembali, kau malah tak mau mengurus usaha keluarga? Bukankah masih ada An? Dia kan sangat cerdas. Mewarisi keluarga Xie tinggal menunggu waktu. Kalau perusahaan bisa diurus daring, Anan juga ingin menemani ibu. Kalian semua tak mau pulang? Kalau begitu, orang tua ini pun tak akan pergi. Aku akan menua di sini sambil melihat cicitku tumbuh besar. Kita sekeluarga akan selalu bersama. Tuan, mohon sedekah sedikit. Kasih kami sedikit sedekah. Dari mana mereka datang? Ini, ambil. Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Duh, ini semua gara-gara kau. Kenapa dulu kau harus cari gara-gara dengan keluarga Xie? Sekarang lihat akibatnya. Rumah dan tanah kita habis tak bersisa. Kau, perempuan tak tahu malu. Ini jelas salahmu. Semua ini gara-gara kamu. Dulu kau yang ngotot rakus mengincar mahar itu, lalu menyerahkan Sunian padaku. Kalau bukan karena kamu, kita takkan terseret urusan keluarga Xie. Si hakim maut. Jangan bergerak, anak manis. Ada An yang sibuk mencari nafkah. Dan ada kakak Xie yang memasak untukku, aku wanita paling bahagia di dunia ini. Xie Jo, menangkap satu ayam saja kau tak becus. Bisa tidak sih? Lihat aku. Hei, jangan. Nian, kau baru hamil. Jangan banyak gerak. Tidak apa-apa. Gerakan kecil begini, kalau dia tak kuat, berarti ia tak pantas jadi anak Sunian. Hati-hati, Nian. Lihat, ayamnya tertangkap. Malam ini kita makan ayam panggang.
tolong pegang. Cepat masak. Nian, An. Cepat ke sini, lihat. Kakek sengaja menyuruh orang memesan baju dari Paris, termasuk pakaian anak-anak. Bahkan untuk bayi di perutmu pun sudah kusediakan. Ayo, langsung dicoba. Kakek, di desa begini kapan baju seperti ini dipakai? Memangnya kenapa kalau di desa? Cucu menantuku dari keluarga Xie serta cicitku, dimanapun mereka berada, harus hidup sebaik-baiknya. Aku juga sudah memanggil fotografer. Sebentar lagi kita akan foto keluarga. Baiklah. Semua, lihat ke kamera. 3, 2, 1. Keju.